Selamat siang kepada seluruh anak-anak Ibu kelas 11 MIA. Hari ini kita akan mulai pembelajaran biologi di materi yang pertama, yaitu mengenai biologi sel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat pengertian daripada sel, komponen-komponen daripada sel, dan pembagian atau jenis daripada sel. Ibu harap kalian bisa tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, mari sama-sama kita perhatikan susunan ataupun urutan daripada gambar berikut. Nah, di sini kita lihat ada seorang individu atau seorang laki-laki, kemudian ada potongan dari bagian tubuhnya, kemudian ada organ jantung, ada jaringan tubuhnya, kemudian bagian yang lebih kecil lagi. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi bagian yang paling kecil dari tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, sebelum kita lihat apa itu pengertian daripada sel atau apa yang dimaksud dengan sel, mari sama-sama kita lihat lagi gambar berikut. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat tanaman mulai dari kecil, kemudian tanamannya menjadi tanaman yang sedang, kemudian menjadi tanaman yang besar. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kita lanjut, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini kita melihat ada bayi berumur 0 sampai 1 tahun, kemudian 1 sampai 2 tahun, seterusnya sampai umur 4 sampai 5 tahun. Di mana di sini terdapat pertambahan ukuran tubuh daripada anak tersebut. Adanya pertambahan tinggi kalau kita lihat di sini ya. Nah, mengapa bisa demikian? Kok bisa tanamannya semakin tinggi atau ukuran daripada tinggi tanamannya semakin lama semakin tinggi? Nah, itulah yang mau kita bahas pada hari ini. Di mana perubahan makhluk hidup dari kecil atau perubahan tanaman, perubahan manusia dari kecil menjadi besar itu disebut dengan proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan itu tidak lepas dari adanya pertumbuhan sel kita. Sel kita itu semakin lama semakin banyak jumlahnya. Kenapa? Karena selnya melakukan reproduksi. Nah, ketika selnya bertambah banyak, maka ukuran tubuh kita atau tinggi daripada tanaman tadi semakin lama semakin bertambah. Itulah nanti salah satu ciri atau definisi daripada sel yang mau kita lihat. Jadi sel itu tidak terlepas dari pertumbuhan yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, kenapa kita dari kecil bisa menjadi besar? Ada sel-sel kita yang bertambah banyak di sana. Baik, oke, sampai situ Ibu rasa bisa mengerti ya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan sel tersebut? Coba kalian masing-masing bisa tidak membayangkan sebenarnya pengertian daripada sel itu apa ya kan? Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, ya kita lihat sama-sama. Apa yang dimaksud dengan sel? Atau sel itu definisinya apa, pengertiannya apa gitu ya kan? Ya kita lihat. Nah, sel itu adalah salah satu komponen terkecil, unit terkecil, unit struktural yang menyusun tubuh makhluk hidup, baik manusia, baik hewan, ataupun tumbuhan. Nah, jadi bagian terkecil dari tubuh kita itulah yang disebut dengan sel. Kalau diambil satu bagian terkecilnya yang tidak bakalan kita bisa lihat dengan mata telanjang. Jadi Bu, bagaimana kita bisa melihat daripada sel tersebut? Kita bisa melihat sel tersebut kalau kita menggunakan mikroskop dengan perbesaran tertentu. Mungkin ada perbesarannya sampai 100 kali pembesaran baru sel ini bisa terlihat. Jadi benar-benar ukuran sel ini sangat kecil. Nah, tapi dia itu merupakan unit yang struktural dan fungsional dalam tubuh kita ataupun dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, itu definisi dari sel. Ingat ya nak ya. Jadi sel itu merupakan unit terkecil yang fungsional dari makhluk hidup. Kita lanjut. Nah, sel itu ternyata ada yang menyusunnya. Ada komponen yang menyusun daripada sel makhluk hidup itu. Kita lihat. Ternyata komponen daripada sel itu ada dua. Yang pertama adalah komponen kimiawi yang mengisi daripada sel, zat kimianya. Dan yang kedua adalah bagian-bagian dari sel atau isi daripada sel itu nanti. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya untuk komponen kimiawinya.
Kalau katanya kimiawi, berarti ada bahan kimia di sana yang menyusun daripada sel kita. Ya, kita lihat. Nah, bahan kimia atau komponen kimia yang menyusun sel adalah senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau organik itu adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan anorganik adalah senyawa yang berasal bukan dari makhluk hidup. Nah, kalian bisa lihat di sini apa saja penyusun organik dan apa saja penyusun anorganik yang menyusun daripada sel. Jadi karbohidrat, lipid, atau lemak ya, protein itu adalah senyawa organik yang menyusun sel. Sedangkan air dan mineral itu adalah senyawa anorganik yang menyusun sel kita. Ingat ya, ada dua komponen yang menyusun sel, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa yang berasal dari makhluk hidup dan senyawa yang berasal bukan dari makhluk hidup. Oke, next. Kita lihat lagi. Nah, tadi ada bagian-bagian sel ya, penyusun kedua, komponen kedua dari sel. Di mana bagian sel yang pertama, syarat sebuah sel atau yang dikatakan dengan sel itu harus punya 3 bagian ini. Yang pertama yaitu harus punya membran sel, harus punya inti sel atau nukleus, dan yang ketiga harus punya sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan yang mengisi daripada sel nanti. Jadi membran sel ini ibarat kulit sel. Inti selnya di tengah atau di bagian pusat daripada sel, dan sitoplasma adalah cairan daripada sel. Nah, di sitoplasma ini terdapat lagi bagian-bagian atau isi-isi lagi di dalam sel tersebut. Nah, bagian yang mengisi sitoplasma itu nanti disebut dengan namanya organel-organel sel. Contohnya ada retikulum endoplasma atau RE, kemudian ribosom, mitokondria, vakuola, lisosom, plastida, sentriol, badan Golgi, dan badan mikro. Nah, komponen tersebut itu disebut dengan organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Ya, coba, udah bisa dibayangkan belum kira-kira bentuk atau ciri daripada sel tersebut? Dia punya kulit, membran sel, dia punya bagian pusat yaitu inti sel, dan dia punya bagian-bagian lagi yang mengisi daripada sel tersebut atau yang disebut dengan organel-organel sel. Oke, sebelum kalian berimajinasi lebih jauh ya kan, mari kita sama-sama lihat bagian atau struktur sebenarnya daripada sel ini. Nah, di sini Ibu buat ada sel hewan dengan sel tumbuhan. Jadi nanti sel itu dibedakan menjadi 2 ya nak ya. Yang pertama yaitu struktur sel daripada sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Sebelum kita masuk ke sana, sel itu dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya membran inti sel atau membran nukleus. Yang pertama namanya adalah sel prokariotik. Prokariotik artinya sel yang tidak memiliki membran inti sel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti sel. Nah, kita perhatikan gambar atau struktur dari masing-masing sel prokariotik dan eukariotik berikut. Ya, coba sama-sama kita lihat ya. Perhatikan benar-benar dengan seksama ada komponen. Nah, ini yang disebut dengan organel sel tadi. Ada membran sel, ada ribosom, dan lain sebagainya. Itu pada sel prokariotik ya. Nah, gambar selanjutnya, gambar yang kedua adalah sel eukariotik. Mari sama-sama kita lihat. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Ada perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Berdasarkan gambar saja dulu. Coba perhatikan masing-masing. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Nah, di sini Ibu membuat tugas bagi kalian. Apa itu perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik? Silahkan kalian buat perbedaannya tersebut di dalam, kalian jelaskan perbedaannya dalam sebuah video, dalam rekaman video yang berdurasi 3 menit. Dan itu nanti dikumpul di Google Classroom-nya. Nanti Ibu buat linknya ya. Itu tugasnya, ingat.
Nah, sekarang kita mau lihat perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ya, sama-sama kita lihat. Tadi Bu katakan, sel itu bisa kita bedakan. Ini kalau sel hewan dengan sel tumbuhan, dua-duanya adalah sel eukariotik, yaitu sel yang sudah memiliki membran inti sel. Mari kita perhatikan. Ini struktur daripada sel hewan yang pertama, dan yang kedua adalah struktur dari sel tumbuhan. Oke, kita lihat ya sama-sama. Nah, di sini si sel hewan strukturnya hampir mirip dengan sel tumbuhan. Hanya perbedaannya coba kita perhatikan. Kalau sel tumbuhan itu ada bagian terluar, yang paling luar dari sel tumbuhan itu disebut dengan dinding sel. Sedangkan kalau di sel hewan tidak ada dinding sel. Nah, dari gambar kita juga bisa lihat ada bagian vakuola yang ukurannya lumayan besar kalau pada tumbuhan. Sedangkan kalau pada sel hewan tidak kelihatan ya adanya vakuola, itu hanya kecil-kecil. Itu letak perbedaan dari sel tumbuhan dengan sel hewan. Baik, kita lanjut sedikit lagi mengenai perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Ya, sama-sama kita lihat. Nah, kalau ukurannya, biasanya sel tumbuhan itu ukurannya lebih besar daripada sel hewan. Kemudian kalau bentuknya, sel tumbuhan itu berbentuk tetap. Kenapa? Karena dia punya dinding sel. Sedangkan sel hewan bentuknya tidak tetap karena dia tidak punya dinding sel. Kemudian perbedaan selanjutnya, yaitu sel tumbuhan punya plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Kemudian ada organel lisosom yang memilikinya hanya sel hewan, di tumbuhan tidak ada. Selanjutnya organel sentriol yang memiliki adalah sel hewan, pada sel tumbuhan tidak terdapat. Kemudian ada organel badan Golgi. Nah, kalau pada tumbuhan itu badan Golgi, pada hewan itu badan Golgi, sedangkan pada sel tumbuhan adalah diktiosom. Ini adalah tempat penyimpanan nanti pada organel selnya. Kemudian vakuola, tadi terlihat jelas ya, kalau pada sel tumbuhan ukurannya itu besar, sedangkan pada sel hewan ukurannya kecil. Nah, kemudian kalau pada sel tumbuhan tidak ada flagela, pada sel hewan terdapat flagela. Baik, inilah beberapa perbedaan mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Minggu depan kita akan lanjut lebih dalam mengenai biologi selnya. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa tugas yang harus kalian kerjakan, Ibu sudah ingatkan di dalam video tersebut. Jadi kalian harus tonton video tersebut supaya kalian tahu apa tugas yang harus kalian kerjakan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih.